Hei. Nggak tahu teman-teman apaan tuh, kayak kerupuk di air. Ini masih sekitar jam 7-an teman-teman. Tuh dengerin tuh, nggak tahu tuh dari sebelah ujung sini kayaknya. Kupruk suara ini kayak hewan mainan di air gitu loh. Kayak ada yang masuk air, nggak tahu apaan tapi. Dari sini teman-teman, nggak tahu kayak hewan masuk air. Pruk.
Nyambe apa ya? Nyambe apa ya teman-teman ya? Kayaknya nyambe masuk air. Oke teman-teman, yuk kita seruput lagi kopinya. Ini luar biasa banget malam ini teman-teman. Karena cuaca habis hujan jadi enak banget. Bismillah. Ini nggak tahu, kayaknya mau hujan lagi teman-teman. Oke ya teman-teman ya, sebelumnya aku awali dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ya, Diarman Penjelajah. Oke teman-teman ya, jadi alhamdulillah banget malam ini ada kesempatan lagi buat camping di lokasi yang super duper angker, horor dan juga mistisnya yang udah luar biasa dan melegenda dari sejak dulu sampai sekarang teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ini di belakangku ya, kalau kita nyebrang kali kecil ini, kita nyebrang kali itu kita masuk ke arah hutan Sumatera teman-teman ya, hutan lepas, hutan Sumatera, yang dimana di sini kadang-kadang masih ada orang yang kesini buat ngambil kayu, buat nebang-nebang kayu, motong kayu buat apa namanya, buat keperluan mereka lah teman-teman ya. Di sini ini tadi ada bekasnya juga orang motong kayu. Jadi kadang-kadang masih ada orang yang kesini teman-teman. Cuman kenapa aku camping di sini teman-teman ya? Karena di sini dari informasi yang aku terima dari pengakuan orang-orang yang sering kesini, entah itu dari penebang kayu, dari pemburu segala macam, mereka mendapatkan suatu hal yang bisa dibilang di luar akal sehat teman-teman. Yaitu sering banget teman-teman kayak pemburu gitu yang biasanya pulangnya mereka larut malam. Ya sebenarnya bukan malam teman-teman ya, mereka berangkatnya siang dan itu kadang-kadang pulangnya bisa nyampe jam 7 atau jam 8 malam, dan itu dapat gangguan yang benar-benar luar biasa. Yang pertama, kadang ada yang kayak orang manggil-manggil gitu, ada orang manggil-manggil. Yang kedua, kalau setiap ada orang manggil teman-teman, ini kata orang sini ya, jangan pernah sekali-kali kita noleh ke belakang kalau ada yang manggil, jangan sampai sekali-kali katanya. Nanti kita buktiin aja teman-teman ya. Yang kedua, di aliran kali ini teman-teman, karena di sini lokasi yang paling strategis, yang paling sering banyak gangguannya di arah masuk ke hutannya ini teman-teman ya. Di sini kadang ya kayak ada anak kecil mainan gitu loh, kayak ada anak kecil teman, apa itu, asem.
ya kan? Barusan mau tak bilang teman-teman, kayak ada yang lari-lari di air di kali sini loh. Barusan mau tak ceritain. Aduh. Barusan teman-teman mau tak ceritain, udah ini aja nggak tahu nih, kayak rusuk-rusuk apa namanya, kayak orang lari di itu di kali itu, kuprak deh. Nggak ada apa-apa, tapi nggak ada hewan ataupun apa ya. Ini yang barusan mau tak ceritain, bedal panjang umur juga dia. Jadi ini teman-teman, kadang-kadang ada kayak anak kecil mainan, dia kayak mainan di sini berlari-larian gitu loh, anak dua, anak tiga, kadang-kadang kok anak dua, dua anak tiga anak lah, nah, gitulah teman. Nah itu sering banget orang lihat. Cuman yang bikin aneh, kondisi gerimis loh teman-teman, kondisi gerimis itu ada anak kecil mainan sampai ke sini gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, begitu orang ini, si pemburu ini lihat anak kecil ini teman-teman, itu nggak lama tuh anak kecilnya hilang gitu loh, entah kemana, nggak tahu kemana itu hilang gitu. Jadi sering ada anak kecil kayak mainan di sini. Dan juga kadang-kadang ada kayak apa namanya, orang tua teman-teman, orang tua itu kadang-kadang berdiri di sini gitu dengan mukanya, cuman mukanya tuh mukanya jelek bener teman-teman, kayak hitam. Cuma hitamnya tuh bukan kayak hitam orang biasa gitu, enggak, hitam legam gitu loh, hitam legam, matanya putih semua, nggak ada hitamnya di bola matanya itu. Itu pemburu sering banget, apalagi penebang kayu. Kadang-kadang penebang kayu di lokasi ini teman-teman, di hutan ini, itu kadang-kadang pulang tuh meriang, dia meriang nggak ada sebab, pedal dia nebang pohon dengan kondisi istilahnya tuh nggak hujan sama sekali. Kalau mungkin habis kena hujan ya oke lah, flu mungkin lah ya, jadi badannya tuh kaget gitu. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, cuma nebang kayu di sini, pulang-pulang kadang meriang. Cuman nggak tahu lah meriangnya karena apa, sakit gitulah ya teman-teman ya, beberapa hari kadang-kadang bisa sakit. Pokoknya intinya kadang ada yang suara orang minta tolong lah segala macam di arah hutan sini. Kita masuk ke hutan lebih dalam lagi itu kadang-kadang ada teman-teman. Cuman yang paling sering di sini orang lihatnya, karena ini emang jalur masuknya, jadi ya makhluk-makhluk begituan dia ngincernya tempat yang apa namanya, istilahnya sering dilewatin orang, sering dilewatin, cuman jarang yang lewatin ke sini teman-teman. Di sini bisa dibilang pintu masuknya lah, kalau mau masuk ke hutan itu ada nih bekasnya. Orang mau masuk ke hutan kan ada tuh. Jadi kalau mau masuk hutan mereka lewat sini, entah itu penebang kayu, pemburu segala macam lewat sini teman-teman. Jadi makhluk begituan mungkin tahu kalau di sini biasanya tempat lewat orang, jadi sering nakut-nakutin gitulah ya. Jadi gitu teman-teman kurang lebihnya. Jadi ini adalah kita enak-enak ngopi, kita santai-santai teman-teman. Ini malamnya luar biasa banget, cuaca habis hujan juga, jadi mantap. Oke lah gitu teman-teman ya, pokoknya kalian pantau aja terus, jangan di skip. Nah ini teman-teman yang tak bilang jalan arah masuk ke hutan, orang biasa lewat sini tuh. Kita kalau mau masuk ke arah hutan Sumatera teman-teman ya, jarak dari rumahku juga lumayan ke sini. Kalau mau masuk ke dalam lagi sebelah sana, ini baru permukaannya nih, jalan masuknya. Ini biasanya anak-anak kecil teman-teman, kayak anak-anak kecil gitu loh, cuman bukan orang, bukan manusia tuh loh, yang dibilang kadang ada anak kecil mainan di area sini, lari-larian segala macem.
Wah, sial teman-teman. Beberapa kali tadi, 2 kali teman-teman, 2 apa 3 kali tadi kayaknya, itu ada suara orang minta tolong, teriak minta tolong teman-teman. Pas aku lagi rebah-rebahan tadi, kan aku habis pengambilan gambar segala macam. Nah aku tuh rebah-rebahan dulu, posisi kamera tuh off. Itu 2 kali teman-teman, 2 apa 3 kali kalau nggak salah tuh orang teriak minta tolong, agak keras suaranya. Begitu kameranya tak onin lagi, tak tunggu, nggak ada suaranya teman-teman. Gini kayaknya aku mungkin coba tak taruh di depan tenda, tak nyalain kameranya teman-teman. Siapa tahu nanti dia mungkin dalam 30 menitan ada suara lagi, biar kerekod. Ini caranya teman-teman buat cari yang begituan. Teman-teman, yang tak maksud barusan, dengar toh? Dari ujung sana teman-teman. Iya kan, sekilas kayak suara minta tolong. Nggak tahu kalau entah kupingku yang ini, sekilas kayak minta tolong dari ujung sana loh. Nggak nyaut dia dari ujung aliran kali ini teman-teman. Tuh, nggak tahu teman-teman kalau kalian dengernya gimana itu. Kayak sekilas kayak minta tolong, perasaan itu apa itu. Walah, pohon putih-putih, tak kirain apaan, kaget aku. Ini putih-putih nih, tak kirain apaan tadi. Udah mulai sugesti nih. Dari sini, dari dalam sana teman-teman. Dari tadi masalahnya. Wah, luar biasa emang lokasi ini. Sebenarnya, teman-teman, ubun-ubun rasanya udah nggak karu-karuan. Sebenarnya nggak boleh disamperin, jangan kan disamperin. Ada yang suara minta tolong kayak gitu aja, apa suara orang manggil, kita sebenarnya nggak boleh, nggak dibolehin buat kita nengok ataupun nyamperin sebenarnya. Cuman gimana ya, lah konten horor masa iya takut. Dibilang aneh ya aneh lokasi ini. Kan langsung diem teman-teman, suaranya nggak ada ini lagi, cuman
suara tolong. Kalau orang iseng nggak mungkin, soalnya masa dari tadi nggak ada sama sekali cahaya senter ataupun lampu sama sekali tuh nggak ada aku lihat teman-teman. Soalnya kondisi gelap di tempat kayak gini, kondisi gelap banget kayak gini, kalaupun ada cahaya sekecil apapun tuh kelihatan gitu loh. Agak janggal juga teman-teman, kayak sekilas juga di telinga tuh kedengeran jelas teman-teman, kayak anak kecil juga, kayak manggil kayak mak gitu loh, kayak anak kecil teman-teman, suaranya cewek di kuping telanjang kedengeran jelas banget tadi, kayak mak waktu aku balik ke tenda gitu loh, kecil emang suaranya. Tuh teman-teman, udah merinding banget, asem tenan. Dengar tuh teman-teman suaranya tuh, jelas banget, kampret. Gak tahu hewan apa gimana ini teman-teman. Weh, astagfirullah. Nggak tahu hewan apa teman-teman, hinggap di pohon ini nih. Sampai melengkung dia, kaget aku. Susah banget, susah. Nggak tahu apaan teman-teman, kayak dari atas gerobrak hinggap di sini nih, nggak tahu apa tapi nggak, tadi dari suaranya entah hewan entah apa aku nggak tahu teman-teman, kayak hewan mencelok di sini, dia hinggap di sini nih. Asem kaget aku coy. Gila, merinding banget teman-teman. Nggak tahu apaan tapi entah hewan apa gimana, nggak ngerti aku. Ngeri banget teman-teman.
Tadi ada suara yang deketin tenda teman-teman, deket banget sama tenda suaranya, deket banget sama tenda tadi. Serius teman-teman, merinding pol aku. Berkali-kali kayak ada suara anak kecil juga, anak kecil mainan gitu loh. Nggak lama tadi ada orang deketin tenda, beneran kayak minta tolong teman-teman suaranya, bener-bener kayak orang minta tolong teman-teman. Oke teman-teman ya, kita langsung pasang CCTV aja ya. Kedengeran suara ini teman-teman, apa? Suara-suara rintihan tapi kecil suaranya. Rintihan teman-teman, kayak suara cewek merintih gitu. Kayak beberapa kali gitu. Cuman pelan banget gitu loh suaranya. Nggak tahu kerekam apa enggak. Kayaknya sih enggak, kecil banget suaranya. Oke teman-teman ya, ini biar CCTV yang bekerja. Ini aku udah ngantuk juga. Udah luar biasa banget malam ini. Beberapa kali tadi ada yang kayak jalan-jalan di area belakang tenda, kerusak, tak pantau-pantau lewat CCTV, ternyata zong, nggak ada apa-apaan.